ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين جماعه Babul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan kembali dalam pembahasan pengajian kita dengan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha ka'annaka tarahu. Atau pembahasan tentang cara salat Rasulullah sejak takbir sampai salam seperti kita melihatnya, dan tentu saja itu dengan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan kita sudah mendekati penghujung dari pembahasan salam, di mana pada hari ini kita akan membahas masalah tasyahud al-akhir wa wujub tasyahudi. Juga semoga Allah memudahkan pembahasan tentang wujub salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tasyahud akhir dan wajibnya tasyahud akhir tersebut, serta tentang kewajiban mengucapkan salawat kepada Nabi dalam tasyahud yang terakhir. Kita langsung kepada pembahasannya pada halaman 181 dari kitab aslinya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyempurnakan rakaat yang keempat, maka beliau duduk tasyahud yang terakhir. Menyempurnakan rakaat yang keempat, maka beliau duduk tasyahud yang terakhir. Tentunya ini untuk salat yang 4 rakaat atau rubaiyah. Adapun kalau dia salatnya sulatiyah 3 rakaat, berarti dia menyempurnakan rakaat yang ketiga. Karena hanyalah yang 3 dan 4 rakaat ada 2 tasyahud awal dan tasyahud al-akhir, atau disebut juga dalam bahasa kita tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka inti pertama adalah duduknya. Berarti duduk. Jadi belum dibahas tentang masalah tasyahudnya, baru dijelaskan tentang masalah duduknya. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada duduk rakaat yang terakhir atau duduk tasyahud akhir ini seperti apa yang beliau perintahkan pada rakaat yang pada tasyahud yang pertama. Ya. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal, dan beliau melakukan seperti apa yang beliau lakukan pada tasyahud yang pertama. Illa annahu kana yakhruju fihi mutawarrika yufdi biwarakihi al-yusra ila al-ard wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahidah wa yaj'al al-yusra tahta fakhidhihi wa saqihi wa yansibu al-yumna wa rubbama farashaha ahyanan. Kata Syekh Al-Albani, intinya duduk tasyahud akhir ini sama dengan tasyahud awal dalam hal apa yang dibaca, ya, dalam hal letak tangannya, kecuali dalam hal letak duduknya. Dan ini seperti kita sebutkan dahulu adalah pendapat yang kuat, itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di mana mereka membedakan duduk tahiyat awal atau tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Adapun mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah dia samakan tasyahud awal maupun tasyahud akhir, imma duduknya iftirash seperti duduk antara dua sujud, atau tawarruk seperti duduk yang terakhir. Kalau itu yang pertama, demikian pula yang kedua, yang terakhir. Itu pendapat kedua imam mazhab ini. Tapi mazhab yang rajih adalah dibedakannya. Kenapa? Karena hadis Abu Humaid yang sharih, yang tegas, di mana disebutkan salat 4 rakaat dan disebutkan tentang duduk Rasulullah pada tasyahud awal. Fa idza jalasa fi rak'atayn
maka disebutkan duduk iftirash. Fa'idza jalasa fi jalsati allati fiha taslim, dan adalah jika dia duduk pada duduk yang padanya ada salam, itu rakaat yang terakhir, itu rakaat keempat, maka disebutkan duduk tawarruk. Tafsir, dirinci, jelas. Ya, kalau begitu ini yang benar ya, dibedakan. Karena itu kata Syekh Albani, beliau Nabi SAW memerintahkan seperti apa yang beliau perintahkan pada tasyahud awal, dan berbuat atau melakukan seperti apa yang beliau perbuat pada tasyahud yang pertama, kecuali bahwa beliau duduk mutawarrikan. Dan dalam hadis Sahih Bukhari yufdi, yang dalam riwayat Abu Daud disebutkan bentuk tawarruk tersebut lebih rinci, yaitu yufdi biwaraqi yusra ila ardh, yaitu warak yang kiri. Warak adalah bagian atas daripada pahanya, bagian atas dari paha ya, kalau kita istilahnya paha dalamnya ya, warak ini pahamnya kira-kira ya. Ini betis, lutut, dan ini panggul, maka ini adalah warak ya. Yufdi biwaraqihi yusra ila ardh, beliau meletakkan pangkal paha yang kirinya ke bumi. Wa yukhriju, Abu Daud sebutkan ini, wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahidah, dan beliau mengeluarkan kedua kakinya dari satu sisi, jadi dua-dua ke samping gitu ya, dari satu sisi sebelah kanan ya. Wa yaj'alul yusra tahta fakhidhi, dan dua Muslim dan Wana disebutkan beliau menjadikan kaki kirinya di bawah kaki, ada di bawah paha kanan dan betis kanannya. Wa yansibul yumna, dan beliau menegakkan kaki kanannya, tegakkan dengan jari-jari menghadap ke kiblat seperti duduk tasyahud yang pertama awal. Hanya ini tadi, kalau duduk tasyahud awal beliau duduk pada tumit kirinya, duduk pada tumit kirinya, tidak duduk ke tanah ya. Wa rubbama qarashaha, dan berat Muslim dan Abu Wana disebutkan terkadang Rasulullah dulu meluruskan yafrush yang kanannya, dihamparkan yang kanannya, tidak ditegakkan ya. Wa kana yulqimu kaffahu yusra rukbatahu, dan adalah beliau meletakkan atau meletakkan telapak tangannya yang kiri pada rukbatahu, pada lututnya, wa yatahamalu 'alaiha, dan beliau yatahamal, jadi menahan dengannya ya. Ala kulli hal, maka ini juga bagi Muslim Abu Wana kita dapatkan tertib dari duduk Rasulullah dalam tasyahud yang terakhir, duduk dengan tawarruk, dan saya kira ini perkara yang jelas ya, perkara yang jelas. Hanyalah perkara yang tidak disebutkan oleh Syekh Albani secara tegas tentang masalah apa sebenarnya atau apa hukum dari duduk tasyahud, demikian pula bacaan tasyahud yang akhir itu. Beliau tidak tegaskan, tetapi ada isyarat dari perkataan beliau ketika beliau menjelaskan, beliau menyempurnakan, setelah beliau menyempurnakan rakaat yang keempat, maka beliau duduk untuk tasyahud yang terakhir, dan beliau memerintahkan seperti apa yang beliau perintahkan pada rakaat yang pada tasyahud yang pertama. Berarti ada bentuk perintah di sana. Setelah kita sebutkan bahwa jika Syekh Albani mengatakan adanya perintah, maka itu isyarat bahwa beliau mewajibkan pendapat tentang wajibnya jika hadis tersebut sahih. Kenapa? Sesuai dengan kaidah al-usuli, kaidah usul fikih, bahwa al-aslu fil amri al-wujub. Makna asli, makna asal, pengertian asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada keterangan yang memalingkan dari bentuk kewajiban tersebut. Tetapi perlu saya ingatkan, sesungguhnya tentang masa tasyahud ini ada khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa adalah rukun, dan ini jumhur ulama.
Sebagian mengatakan bahwa dia wajib, dan sebagian pula mengatakan bahwa dia hanyalah sunnah. Ya, tentu saja ab'adul al-madhab an-shawab, pendapat yang paling lemah, yang lebih jauh daripada kebenaran adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya duduk tasyahud yang terakhir. Ya, karena telah kita dapatkan keterangan bahwa ternyata dalam tasyahud yang awal saja telah disebutkan pendapat yang kuat adalah pendapat tentang wajibnya tasyahud yang pertama itu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW lupa duduk tasyahud awal, dalam hadis Abdullah bin Buhainah Sahih Bukhari Muslim, maka beliau sujud sahwi. Ya, maka adanya sujud sahwi menunjukkan dia adalah perkara yang wajib. Sebab jika sunnah maka tidak perlu ditutupi dengan sujud sahwi. Karena sunnah berarti tinggalkan tidak apa-apa, kan? Tidak ada dosa. Tapi ketika beliau sujud sahwi, ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Jika seseorang lupa, tertutupi dengan sujud sahwi. Namun jika disengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Dan ini Rasulullah lupa, sehingga beliau tutupi dengan sujud sahwi sebelum salam. Ingat ya. Maka jika tasyahud awal hukumnya wajib, bukan sunnah, maka lebih-lebih lagi tasyahud yang terakhir. Karena perintahnya lebih tegas, dan keterangan tentang wajibnya tasyahud akhir ini sama dengan keterangan tentang wajibnya tasyahud awal. Tetapi ini paling kurang. Jadi paling kurang berarti dia wajib. Ada mana yang kuat dari pendapat ulama? Apakah dia yang rukun? Apa artinya rukun? Berbeda antara rukun dengan kewajiban. Rukun jika ditinggalkan, sengaja, tidak sengaja, apalagi sengaja, maka hukumnya membatalkan sholat. Jika ada orang sholat kemudian setelah itu dia sengaja tidak mau tasyahud yang terakhir, setelah sujud kedua pada rakaat keempat dia langsung salam, maka orang yang seperti ini sengaja atau tidak sengaja, jika dikatakan rukun berarti batal sholatnya. Adapun jika dikatakan wajib, maka tidak batal sholatnya, cukup ia tutupi dengan sujud sahwi. Adakah pendapat yang seperti ini atau pendapat yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak boleh atau tidak mengapa meninggalkan tasyahud akhir? Seingat kami ada pendapat dari salah seorang ustaz dulu di sini di Makassar, ya, yang dia mengarang sebuah buku khusus tentang permasalahan sholat masbuk, sholatnya orang yang ketinggalan. Ya. Mungkin orang-orang yang lama pernah baca mungkin bukunya, ya, di jalan dekat asrama polisi Mawas. Di sana ditulis sebuah buku tentang sholat orang yang masbuk, bahwa orang yang masbuk katanya dia ikuti sholatnya imam. Jadi misalnya dia terlambat sholat maghrib, imam sudah masuk rakaat yang ketiga, ya, sedangkan dia baru masuk pada rakaat pertama dia, kan? Maka menurut pendapat ustaz tersebut, dia dapatkan rakaat yang ketiga, bukan rakaat pertama. Imamnya rakaat ketiga sekarang, dia datang, maka dia rakaat ketiga juga sama dengan imam. Karena itu ketika imam tasyahud, dia ikut tasyahud akhir. Bahkan ketika imam salam, dia juga ikut salam. Dan setelah itu dia berdiri melakukan sholat rakaat yang pertama dan kedua. Nah, ketika dia sholat rakaat pertama dan kedua tadi, yang sebenarnya urutannya rakaat yang ketiga kan urutannya, maka dia cukup tasyahud awal saja. Begitu katanya. Ya, nah, ini mungkin belum kita. Sekarang jika dia masuk rakaat kedua,
Jika dia masuk rakaat kedua salat maghrib, imam rakaat kedua, maka dia masuk. Maka menurut Ustaz ini, orang yang masbuk tadi, terlambat tadi, juga rakaatnya sama dengan rakaat imam. Dia rakaat kedua. Ketika imam tasyahud awal, dia juga tasyahud awal. Karena rakaat kedua ada tasyahud awalnya. Ketika imam rakaat ketiga tasyahud akhir, dia juga ikut tasyahud akhir. Ketika imam salam, dia juga ikut salam. Setelah imam salam, dia juga salam, maka dia berdiri rakaat pertama. Maka setelah rakaat pertama, seperti rakaat pertama bagaimana? Membaca, setelah itu Al-Fatihah dan surat, setelah itu dia ruku, ihtidal, kemudian sujud pertama, duduk yang terakhir sujud kedua, setelah itu duduk langsung bubar, tidak perlu salam lagi, tidak ada tasyahud akhir lagi, tidak katanya. Kenapa? Karena sudah hari di depan sama-sama imam. Ini pendapat Ustaz ini, dan kami dulu pernah mengamalkannya waktu dulu SMA, karena ada kebetulan dapat bukunya, sedang semangat, betul ini namanya masbuk, harus ikut imamnya salam, ikut salam, ya. Belakangan kemudian Allah membukakan hidayah bahwa ternyata keterangan hadis Ali bin Abi Thalib tegas, telah kita bahas dahulu, bahwa Rasulullah bersabda, miftah as-salati tuhur at-tahur wa tahriquha at-taslim wa takbir wa tahliluha at-taslim. Dan pengharamannya adalah takbir, takbiratul ihram, dan penghalalannya adalah salam. Kapan kita salam? Selesai sholat, ya kan? Nah, ketika imam salam, kita juga ikut salam. Tapi selesai sholatnya berarti kita bubar sebenarnya, ya. Dan ketika kita imam selesai salamnya, saya berdiri lagi rakaat pertama, yang menurut buku tersebut rakaat pertama tidak ada tasyahudnya, apalagi salamnya tidak ada. Maka selesai sujud yang kedua langsung bubar. Sampai pernah saya kerjakan, kaget satu masjid. Kenapa langsung bubar nih? Tidak ada salamnya. Saya kerjakan dulu di bantalan Sain. Jadi ini waktu kami awal belajar, semangat, ya, untuk mengamalkan. Sebenarnya kalau kita lihat perkataan para fuqaha, para ulama dalam masalah ini, tentunya kita dapatkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wujud tertib, wajibnya tertib dalam sholat, ya. Dan rakaat yang benar adalah rakaat pertama, kedua, dan ketiga, bukan 2, 3, 1, ya. Ini bukan main not balok, ting tang ting tung, bukan do re mi fa sol la si do, ya, yang bisa dirubah, ya. Tidak, tapi dia adalah urutan-urutan sholat. Dan sesungguhnya perkataan para ulama, orang yang masbuk, sholatnya atau urutan sholatnya adalah urutan sholat yang dia kerjakan, bukan urutannya imam. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah Sahih Bukhari, ketika Rasulullah mengatakan, "Idza atatum shalat fala ta'tuha wa antum tas'un." Jika kalian mendatangi sholat, maka jangan datangi sholat dalam keadaan terburu-buru. Fa'tuha bisakir wal waqar, datangilah dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Ma adraktum fasallu, apa yang engkau dapatkan imam, ikuti salatnya imam. Wa ma fatakum fa'timu, dan apa yang tertinggal engkau darinya, artinya rakaat tertinggal kan, fa'timu, sempurnakan, ya. Dalam sebagian riwayat faqdu, maka tunaikan. Nah, sebagian orang memahami kalimat faqdu dari kata qada. Apa artinya qada? Membayar, toh? Jadi sudah terlambat baru dibayar, qada. Kalau namanya pada waktunya namanya ada. Adapun melaksanakan sholat di luar waktu namanya qada. Sehingga katanya kalau begitu urutannya sudah betul 231. Kenapa? Karena qada. Nah, pendapat ini mengabaikan riwayat yang lain dari hadis ini. Riwayat yang lain dari hadis ini, yaitu apa? Fa'atimmu, yang mengatakan sempurnakan, dan sempurnakan berarti berurut, ya kan? 1, 2, 3 berurut, ya. Dan kata qada dalam bahasa Arab tidak mesti pekerjaan yang dilakukan di luar waktunya. Seperti ayat Allah, "Fa idza qadaytum manasikakum," dan jika kalian telah menunaikan manasik haji kalian, bukan mengganti manasik hajinya, kan bukan,
Jadi kata qadha dalam bahasa Arab bukan mesti bahwa sesuatu mengerjakan sesuatu yang tertunda, tidak. Tapi bahwa dia adalah sesuatu yang dikerjakan juga pada waktunya. Jadi yang jelas bahwa ada pendapat seperti ini, ya. Dan tentu saja dia ada pendapat yang keliru, yang salah. Yang benar bahwa seorang yang masbuk melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dia lakukan apa yang dilakukan oleh imam, diikuti, tapi setelah itu dia sempurnakan apa yang belum dia kerjakan dari sholat, maka urusannya jadi ketika dia masuk sholat maghrib pada rakaat yang kedua dia duduk sampai tiga kali. Duduk pertama bersama imam tasyahud awal, duduk kedua tasyahud akhir karena mengikuti imam, duduk ketiganya tasyahud akhir untuk dirinya. Ya, itu yang benar dari pendapat para ulama. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya sebenarnya kalau ditinggalkan tasyahud akhir tadi maka hukumnya batal sholatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu kalau rukun. Kalau wajib tidak. Ya. Baik, terbuka di sini perkataan para ulama yang berpendapat tentang rukun atau rukunnya tasyahud dalam sholat. Dia adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Nafi', Hasan al-Basri, yang dia juga pendapat Imam Abu Thawr, Makhul, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawayh, Daud al-Zahiri, dan dia masyhur dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tentang rukunnya. Pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Nafi', kemudian Hasan al-Basri, Makhul, Ahmad, Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawayh dan Daud al-Zahiri. Dan dia pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Dan dia pendapat yang dirajikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dan Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka berdalil tentang wajibnya atau rukunnya tasyahud tersebut dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana berkata Abdullah bin Mas'ud sahih Bukhari Muslim, "Kunna naqulu fadlan yufrad 'alaina at-tashahhud, assalamu 'ala al-malaikah, assalamu 'ala Jibril." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kunna naqulu," adalah kami dahulu berkata, qabla an yufrada alaina at-tashahhud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, sebelum adanya pengajaran tahiyat itu, mereka mengucapkan apa itu? Assalamu ala Jibril, assalamu ala malaikat, assalamu ala Allah, assalamu ala malaikat, assalamu ala Jibril, sampai suami mengatakan Allah wassalam, assalamu Allah, Allah al-assalam itu, assalam nama Allah, dan akhir surah Al-Hasyr kan, assalamu min muhaimin al-azizul jabbar. Maka kata Rasulullah, assalamu Allah, salam itu Allah, jadi jangan bilang assalam ala Allah, salah ya. Kemudian Rasulullah mengajar kepada mereka membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, ya, sampai akhir tasyahud. Jadi intinya bahwa hadis Abdullah bin Mas'ud ini beliau mengatakan qabla ayyufrada alaina, sebelum difardukan kepada kami. Dan kata fardu ini, kata para ulama tersebut, hukum asalnya menunjukkan rukun, bukan sekedar wajib, menunjukkan rukun. Ya, juga terbukti dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika ia mengajarkan murid-muridnya bacaan tasyahud dan mengatakan kepada murid-muridnya tersebut, ta'allamu, belajarlah, fa innahu la salata illa bi tasyahhudin, belajarlah tasyahud ini karena tidak ada salat, tidak sah salat tanpa tasyahud. Ya, ada melihat bahwa pendapat tentang rukunnya tasyahud ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dari Imam Mazhab. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan sunnahnya itu satu riwayat dari Imam Malik dan telah disebutkan dia adalah pendapat yang lemah, pendapat Imam An-Nahawi dan Qatadah dan juga As-Sadusi dari tabi'in. Ini adalah pendapat yang lemah. Adapun yang wajibnya, maka mereka adalah Imam Az-Zuhri, Al-Thawri, Al-Auza'i, satu riwayat dari Imam Ahmad
dan Imam Abu Hanifah. Satu dari Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa hukumnya wajib saja. Mengapa katanya? Karena dia sama persis dengan tasyahud awal. Sama persis. Sehingga terbukti bahwa tasyahud awal bisa ditutupi jika terlupa dengan sujud sahwi. Kalau begitu demikian pula tasyahud yang terakhir. Jika ketinggalan cukup dengan sujud sahwi. Mereka menkiaskan. Dan ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti. Beliau mengatakan keterangan hadis Abdullah bin Mas'ud tegas menunjukkan bahwa tasyahud ini rukun asalnya. Hanya saja dibedakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketinggalan lupa tasyahud awal, maka beliau menutupinya dengan sujud sahwi. Adapun tasyahud akhir tetap dalam hukum asalnya, yaitu rukunnya. Karena perkataan Ibnu Mas'ud, "Qala yufradu alaina at-tashahhuda," karena amalnya Rasulullah mudawwah Rasulullah, dan Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis Ibnu Huwairi, Sahih Bukhari. Dan juga mudawwah dan amalnya para salafus salih. Amalnya para salafus salih. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dengan demikian kesimpulannya bahwa tasyahud akhir duduk, tasyahud akhir dan tasyahud akhir hukumnya rukun dalam sholat. Barang siapa lupa duduk dan tasyahud akhir ini, sengaja maupun tidak sengaja, maka batal sholatnya. Ya, kecuali jika dia segera duduk. Misalnya ada orang yang dia rakaat keempat berdiri lagi, ya, kemudian setelah itu dia ingat, maka dia duduk, ya, maka tentunya tidak dirasam, dan itu harus dilakukan, ya. Adapun jika dia terus karena memang lupa sama sekali, sudah masuk rakaat kelima kan harusnya, tapi dia sampai masih rakaat keempat, maka ini hukumnya lain, sholatnya sah, dan makmum pun tentunya jika mereka juga lupa semua, sah sholat mereka. Tapi jika makmum sadar bahwa imam naik rakaat kelima ini, maka seharusnya makmum memperingatkan dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Kalau wanita memugut tangannya, maka imam jika diperingatkan harus duduk. Nah, pertanyaan, dengan imam tidak mau duduk, ya, paham semua sudah atau ikut semua? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika semua ikut makmumnya, maka batal salatnya makmum, karena mereka meninggalkan tasyahud dan duduk yang terakhir. Adapun tidak, karena dia tidak pakai lupa. Cuma boleh diingatkan, ya, maka batal semua. Saya kata Syekh Utsaimin yang benar, makmum duduk. Tetap duduk. Jika imam tidak mau bergerak dan orang terlanjur dan seterusnya, maka tetap mereka bertahan sampai menunggu imam salat dan salat bersama imam. Itu kata Syekh Muhammad SAW. Dalam kata tasyahud akhir ini duduknya juga itu rukun. Kalau makmum bergerak, tak kalah ikut imam. Terlanjur katanya,
sholat safar, untuk sholat safar atau pergi tempat 2 rakaat saja. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW cuma 2 rakaat, maka Rasulullah SAW karena pada ada yang mengatakan mungkin dirubah kembali kepada Allah. Ya. Mungkin sangat betul. Tapi ada Dzuliyadain yang dia menegur, ya Rasulullah, aku surat salat apa kita? Wahai Nabi, salatnya ini diringkas memang sengaja. Atau jangan-jangan telah lupa wahai Rasulullah. Maka dia bertanya. Maka Rasulullah berpaling kepadanya dan mengatakan, apa dapat Dzuliyadain? Benarkah namanya Dzuliyadain ini? Qalu na'am. Berkata para sahabat bertobat sedih. Betul wahai Rasulullah, kamu salatnya 2 rakaat saja. Ya Rasulullah menyangka itu 4 rakaat. Terus maka dia beliau salah. Maka ditanya oleh Dzuliyadain, ini apanya diringkas 2 rakaat? Atau memang kamu lupa? Berarti masih kurang. Ketika terbukti bahwa memang kurang, maka Rasulullah tambah lagi 2 rakaat. Kemudian sujud sahwi kapan? Sesudah salam berhenti. Sujud sahwinya sesudah salam. Setelah tambah 2 rakaat, salam assalamualaikum dan sahwi lagi Allah Akbar. Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam assalamualaikum. Ya. Jadi ini kejadian diingatkan ya. Ada pun yang asal 5 rakaat Rasulullah SAW tidak diingatkan, sehingga para sahabat ikut, ya. Maka wajar di saat tidak ada pembatalan sholat, ya, jangan sampai ada perubahan sholat. Dan setelah diingatkan Rasulullah atau setelah Rasulullah diingatkan, beliau ingat, beliau sadar bahwa setelah sholat 5 rakaat, maka pada tasyahud yang terakhir setelah dia dua rakaat sesudah salat rakaat yang kelima dan seperti sahabat tersebut Rasulullah bertakbir lagi Allah Akbar, kemudian sujud sahwi 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak diingatkan. Ada sesuatu kejadian lagi. Pertama sholat duhur rakaat yang kelima, rakaat keempat harusnya dia duduk tasyahud, dia langsung berdiri, lancar. Makmum mengingatkan, jangan dia makmum berdiri dan mengatakan saya sudah dirubah juga sholat lagi. Tidak, karena Rasulullah tidak lagi memberikan syariat baru lagi. Syariat telah sempurna. Maka Pak Imam harus ditegur. Jangan bilang, jangan tegur imam itu. Apalagi dengan budinya. Jadi jambul. Ya tidak. Ingatkan imam itu. Adapun Rasulullah tidak ditegur oleh para sahabatnya karena khawatir adanya perubahan syariat. Maka ditegur. Kalau imam tetap berkeras, ya, kokoh dengan pendapatnya, cukup pendirian, ya, maka tentu saja makmum tidak boleh berdiri, duduk dan lagi sampai imam salah, ya salah sana. Imam, wallahu a'lam. Saya pendapat tentangnya apakah yang nanti imam salah atau dia langsung salah. Ada ini ketika itu juga dan meninggalkan imam. Jadi imam lebih khusus lebih gratis. Masalah sudah hilang imam, ya. Wallahu a'lam. Yang mudah terjadi pada kita dan nantinya kejadian-kejadian Rasulullah lupa berdiri. Sebagian orang mengingkarinya. Dan kalau Rasulullah bisa lupa dalam sholat, jangan-jangan bisa lupa juga terhadap wahyu. Ya. Sementara sebagian lagi mengatakannya Rasulullah lupa, ya. Tetapi kelupaan Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada kita hikmah bahwa Rasulullah adalah manusia seperti yang lainnya. Dan justru dengan adanya kelupaan Rasulullah SAW kita dapatkan syariat. Bagaimana perbuatan kita juga lupa seperti lupanya Rasulullah SAW. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ini la anta walakin aku nasta biasunnah. Ya, sungguh aku ini tidak lupa pada akhirnya, tapi aku dilupakan akan sebagian perkara untuk aku berikan contoh bagaimana kita berbuat akan perkara-perkara yang terlupa tersebut. Ya Allah a'lam bishawab. Tapi ini riwayat Barakah dan Ahmad. Ada pun riwayat yang sahih riwayat Bukhari kata Allah, innama ana basyarun
awal. Tapi Syekh Al-Albani merojihkan pendapat bahwa dia adalah wajib pada tasyahud akhir. Bahkan demikian pula pada tasyahud awal. Kenapa? Karena berapa alasan. Pertama, kata beliau, adanya keterangan yang tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi dan Ibnu Hibban sahihnya dari hadis Fudhalah bin Ubayd bahwasanya Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya. Walam yujzillah ta'ala, walam yusalli 'ala Nabi, yang ia tidak mengagungkan Allah dalam salatnya itu dan tidak bersalawat kepada Nabi. Ini di akhir salatnya tidak salawat kepada Nabi. Faqala, maka berkata Rasulullah, ajjala hada, orang yang terburu-buru. Thumma da'a, kemudian Rasul memanggilnya. Faqala lahu li ghairi, lalu dia berkata kepada orang tersebut yang terburu-buru tadi dan kepada orang yang lain, artinya diperdengarkan kepada orang lain. Kata beliau, idza shalla ahadukum falyabda bi tasjid rabbih, jika salah seorang yang terkait salat, maka hendaklah dia mulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wasana alaihi, dan memuji Allah di dalam tahiyat, ya. Thumma yusalli, kemudian dia bersalawat ala Nabi, kepada Nabi. Lalu namanya yusalli, itu apa? Perintah. Kemudian hendaklah dia bersalawat kepada Nabi, dan perintah asalnya menunjukkan kewajiban. Thumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki dari doa-doa, ya. Demikian dalam riwayat. Sebagian riwayat Rasulullah mendengar seorang yang sholat, maka dia memuji Allah dan famajjada Allah, maka ia mengagungkan Allah dan memuji Allah, wa shalla 'ala Nabi, dan dia bersalawat kepada Nabi. Faqala ud'u tajib was'al tu'ta, maka beliau bersabda, berdoa akan dikabulkan, mintalah akan diberikan, ya. Tapi di sini diberikan ada keterangan tentang kewajiban, ya. Keterangan ada pada riwayat yang pertama tadi itu hadis Fudhalah bin Ubayd, ya, di mana jelas-jelas Rasul memerintahkan kepada dia untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya pendapat tentang wajibnya salawat kepada Nabi dalam tasyahud yang akhir ini tadi adalah pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama. Sebenarnya ada pendapat mana yang mengatakan sunnah dan itu jumhur, atau pendapat rukun, yaitu mengatakan rukun, ya. Tapi yang benar bahwa dia adalah kewajiban sebagai perintah Rasulullah bin Ubayd, yang dia merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya. Pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i. Dan di sini hukumnya hanya sunnah.
peduli sahabatnya hilang di tengah jalan atau bagaimana ya. Berarti pemimpi buta berlebihan, ya. Maka dia menjaga. Dia punya hak untuk diikuti. Ini tidak bisa mati, ya. Tapi dia pun harus mengerti keadaan jamaah. Bersabda, "Ayyukum amanna dari khafif." Barang siapa yang menjadi bagi manusia, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Meringankan sholat mereka adalah tidak terlalu mengejarnya. Tapi tetap menjaga keadaan jamaah dalam membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan, apalagi jika hukumnya wajib. Karena meninggalkan yang diwajibkan tadi menyebabkan batalnya sholat seseorang. Wallahu a'lam. Kalau tidak juga saya. Akhirnya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat sesuai dengan Rasulullah SAW, demikian pula kita seluruhnya, serta kemudian menjadikan sholat kita sebagai sholat yang sahih, yang benar, makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hanyalah hanyalah Allah menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Semoga kita berdoa Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dia adalah mazhab Imam Syafi'i, dan bahwa sebagian orang menganggap bahwa dia adalah pendapat yang